mulai lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 keamanan jaringan UAS semester ganjil. Di sini kami telah merancang Ya. Siapa yang jelasin? 1.177 dan 2 anggota teman lainnya. Ya, nih. Ya, perkenalkan, nama saya Pungki Widensi dari 17 L3, NIM saya 17180004. Dan saya yang terakhir, nama saya Tipi Bojono. Saya 17180118 dari 17 L3. Nah, pertama-tama kami akan membacakan tujuan atau objektif dari perancangan topologi jaringan ini. Tujuannya akan dibacakan oleh Pungki Widiningsih. Ya, terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tujuan tentang konfigurasi IP ACLS untuk mitigasi serangan. Di sini tujuannya ada 4. Yang pertama adalah verifikasi konektivitas antara perangkat sebelumnya, konfigurasi firewall. Yang kedua adalah gunakan ACL untuk memastikan akses jarak jauh ke router hanya tersedia dari stasiun manajemen PCC. Yang ketiga, konfigurasi ACL di R1 dan R3 untuk mengurangi serangan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah verifikasi fungsionalitas ACL. Di sini saya akan menjelaskan background atau skenario yang akan nanti kami jalankan atau kerjakan. Di sini pertama, aksesnya itu dari router R1, R2, R3 hanya boleh diizinkan dari PCC oleh stasiun manajemennya. Dan PCC juga digunakan untuk pengujian konektivitas ke PCA, yang merupakan server penyedia layanan DNS, layanan SMTP, FTP, dan HTTPS. Prosedur operasi standarnya adalah menerapkan ACL pada router untuk mengurangi ancaman umum berdasarkan sumber dan alamat IP tujuan. Dalam kegiatan ini, Anda akan menggunakan ACL pada router R1 dan R3 untuk mencapai tujuan ini. Anda kemudian akan memverifikasi fungsionalitas ACL dari host internal dan eksternal yang telah dikonfigurasikan terlebih dahulu dengan sebagai berikut. Itu pertama kata sandinya. IP address dan static routing. Ya. Di sini saya menjelaskan tentang langkah-langkah perancangan topologi tentang konfigurasi IP ACLS untuk mitigasi serangan. Di sini topologinya menggunakan 3 router, 2 switch, 1 server, 1 PC. Sebelum kita melakukan penyambungan kabel DCE, serial DCE, di sini sebelumnya harus meng-on-kan HWIC
2T ke 3 router R1, R2, dan R3. Lalu sebelum menyambungkan serial sebelum melakukan penyambungan, kita pertama menyambungkan kabel serial DCE dari router dari R1 ke R2 lalu ke R3. Lalu setelah menyambungkan 3 router tersebut pakai kabel serial DCE, lalu kita akan menyambungkan kabel straight ke switch. Yang ketiga, kita harus menyambungkan switch ke PC dengan menggunakan kabel konsol. Lalu switch 2 sama dengan menggunakan kabel untuk menyambungkan kabel ke PC C dengan kabel konsol. Setelah itu, diperiksa dulu semuanya udah tersambung. Jika semuanya udah tersambung, kita masukkan IP address ke perangkat masing-masing kayak router, switch, dan server. Setelah Ya nih gue rekam, terus taruh ngomong. Sekarang kita konfirmasi, pastiin bahwa lalu lintasnya itu udah memasukin di serial 0/1/1 ditanganin dengan benar. Itu caranya itu ping dari PC C ke PC A. Tungguin dulu di sini berhasil atau enggaknya. Gue lu ngomong berhasil aja, soalnya nanti gue edit lagi. Tapi di sini kan nggak berhasil. Iya, lu ngomong berhasil aja. Mau ngomong berhasil aja. Kan berhasilnya Iya. nanti, Bill, yang PC C ke R2. Oh iya, lupa bener. Belum. Beda lagi, Ulang deh, anjir. kayaknya salah deh, kayaknya ngeping dari PC C. Oh iya, bener. PC C Ya. ke PC A kan, aturan nol kan? Iya. Benar. Ini yang kedua. Ulang, ngomongnya ulang. Ulang. Ulang ya. Ya. Di sini kita dari step 3 itu kita pastiin bahwa lalu lintasnya itu udah bener untuk memasukin serial
Ya, ding. Di sini saya akan menjelaskan di sini saya akan menjelaskan konfigurasi. Di sini saya akan menjelaskan konfigurasi Di sini saya akan menjelaskan konfigurasi dari mulai step pertama. Di sini saya akan menjelaskan konfigurasi dari mulai step pertama. Jadi tentu dimulai dengan konfigurasi access list full permit source di setiap router. Simpan di router 1, kemudian pada router kedua, kemudian pada router 3, dilanjutkan dengan akses pass ke 10 in. Yang masukkan line CTE 04 akses pass 10 in exit. Ini di setiap router. Di router 1, router 2, dan router 3. Setelah itu, di sini kita akan mengecek, memverifikasi SSH dari PTC ke PCA. Apakah sudah sukses atau belum. Jika sukses, kemudian dilanjutkan dengan konfigurasi ACL 10 untuk memblok semua remote access ke router kecuali PTC. Dilakukan di router 1 seperti ini. Access list kemudian dilanjutkan dengan konfigurasi access list 120 per menit UDP and host 192 terus 168 titik 1 titik 3 XP domain terus seterusnya sampai XP 22. Hal ini untuk membuat penomoran pada IP ACL. Dilanjutkan dengan masukkan interface S010. Di sini saya tidak menggunakan S000 dikarenakan bentuk atau posisi dari routernya berbeda. Setelah itu kita masukkan IP access group 120 in, exit, dan memasukkan
access list comment untuk membuat penomoran pada seperti ini. Access list harus 20 per menit, ICMP, NIK qualify. Kemudian access list harus 20 per menit, ICMP, NIK unbreakable. Kemudian access list 20 dengan ini untuk penolak ICMP. Dan 100 access list harus 20 per menit, IP untuk mengizinkan IP. Setelah itu dilakukan pengecekan verifikasi dari PCA ke interface loopback yang ada di router 2 dan hasilnya harus berhasil. Yang hasilnya tidak hasilnya harus berhasil ya. Kemudian kita akan membuat penomoran IP ACL yaitu dengan interface mengizinkan access list harus 20 per menit, IP mengizinkan IP 192.168.3 titik 0.0.0.255 ini subnetnya subnet max. Kemudian interface B01, kemudian IP access group 110 in aktif, dan kita masukkan config access status per menit TCP 10.0.0.0.255.255.255 IP 22 host 192.168.3.3 ini adalah IP address dari PCC. Kemudian kita akan menolak binary IP 10.0.0.0.255.255.255. Kemudian menolak IP 172.0.0.0.15.255.255. Kemudian menolak IP 92.168.0.0 dengan subnet max 0.0.255.255. Dan seterusnya menolak hingga IP 124.0.0 dengan subnet max 15.255.255.255 dan mengizinkan IP yang lain. Kemudian kita masukkan lagi interface S011, ini adalah interface menuju ke PCC. Dengan IP access group 100 in. Setelah itu kita akan setelah itu akan dilakukan pengecekan dari PC dari PCC ke PCA yang harusnya unreachable, dan dari PCA ke PCC yang berhasil.